kisah-kisah dan nama-nama yang catat itu mengandung pesan atau pelajaran yang Tuhan ingin sampaikan. Yang kelima, nanti kita akan masuk kisah kelahiran Set, saudaraku. Ya, kisah kelahiran Set. Ini kita akan lihat aja ya, sebelum nanti kita menjawab siapa manusia-manusia yang ditakuti oleh Kain. Nanti kalau aku pergi mereka akan bunuh aku, begitu. Itu siapa manusia-manusia itu pada waktu itu, dan kemudian siapa yang jadi istrinya Kain, begitu saudara. Shalom saudara-saudari terkasih sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, apa yang akan saya sampaikan ini merupakan pengulangan sekaligus beberapa koreksi dari pelajaran dalam Suara Gembala yang sempat tayang beberapa waktu kemudian kita take down, yaitu mengenai pertanyaan siapakah istri Kain. Saya take down karena waktu saya dengar kembali ada beberapa yang kurang tepat, sehingga daripada, ya karena kita tahu ya bahwa jejak digital itu kan pengaruhnya bisa sampai selama-lamanya sampai Tuhan datang kan. Jadi saya pikir perlu diluruskan atau perlu dikoreksi. Ya, jadi minta maaf saudaraku untuk itu. Masih topik yang sama, yaitu siapakah istrinya Kain. Ini sebuah pertanyaan klasik yang sering diajukan ketika orang membaca kejadian, kisah Kain dan Habil dalam Kejadian pasal yang keempat. Ya, jadi kita akan tahu latar belakangnya. Latar belakangnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, kemudian mereka tinggal di sebelah timur Taman Eden. Ya, jadi mereka dikasih suatu tempat tapi di luar Taman Eden. Nah, setelah itu masuk dalam pasal yang keempat dari kitab Kejadian, riwayat Kain dan Habil. Saya bacakan ya saudaraku, ayat 1 sampai ayat 3. Saudara simak baik-baik. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi kita sepakat bahwa Kain adalah manusia pertama yang dilahirkan oleh pasangan Adam dan Hawa. Ayat 2, selanjutnya dilahirkannya lah Habil adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Nah, kita tahu ya riwayatnya. Kemudian ayat 3, setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan dan seterusnya. Dan Kain cemburu pada Habil karena persembahan Habil diterima oleh Tuhan dan persembahannya tidak diterima. Panas hati, sudah ditegur sama Tuhan, tapi dia nekat melaksanakan apa yang menjadi rencana kejahatan di hatinya itu. Akhirnya sang kakak membunuh adik. Nah, saudaraku, peristiwa ini menimbulkan asumsi bahwa ketika Kain membunuh Habil, itu pada usia berapa Kain itu membunuh Habil. Nah, kalau kita sekolah minggu bayangannya karena ada ini ya, gambar-gambar ya, ada ini ilustrasi, sehingga kita membayangkan ya Kain masih pemuda, Habil juga masih pemuda, dua-duanya muda remaja, begitu kira-kira saudara. Jadi sekitar usia 20 tahunan begitu terjadilah peristiwa itu. Dan tidak diceritakan apakah mereka punya adik-adik. Tapi kalau tidak diceritakan bukan berarti bahwa tidak ada adik-adiknya Kain dan Habil. Nah, saudaraku, kita akan lompat ke ayat 10 dari pasal 4. Ini adalah hukuman yang diucapkan oleh Tuhan kepada Kain yang membunuh adiknya.
Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanahmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Jadi Kain protes, hukumanku berat banget gitu ya. Ayat 14, ini ayat yang menimbulkan pertanyaan, saudara. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Nah, pertanyaan, kalau orang baca ini, pertanyaan akan muncul, siapa orang yang ditakuti oleh Kain? Nanti aku ketemu orang akan bunuh aku kalau aku menjadi pengembara di bumi. Nah, saudaraku, dengan demikian, seperti apa yang diucapkan oleh Kain itu di hadapan Tuhan, itu kan berarti, saudaraku ya, berarti Kain ini tahu bahwa di luar sana ada begitu banyak manusia yang bisa membunuh dia sewaktu-waktu, kan begitu. Dan Tuhan berkata nanti kamu akan aku kasih tanda begitu ya, supaya kamu sekali-kali tidak akan dibunuh, karena orang yang bunuh kamu akan dibalas 7 kali lipat. Itu jawaban dari Tuhan. Ya. Nah, saudara, dari ayat 14 tadi kita perlu memiliki akan satu pemahaman firman Tuhan tentang beberapa hal yang akan saya sampaikan ini ya. Saya catat, saudaraku. Jadi untuk menjawab siapa manusia-manusia yang akan membunuh Kain itu, bahkan ya, ini sekaligus, saudaraku ya, saya lanjutkan ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Kain bersetubuh dengan istrinya dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henoh. Kemudian Kain mendirikan suatu kota yang dinamai kota itu Henoh menurut nama anaknya. Jadi anak Kain yang pertama namanya Henoh. Tapi Henoh ini bukan Henoh yang diangkat Tuhan ya, keturunan 7 dari Adam yang bergaul karib dengan Tuhan kemudian diangkat Tuhan. Bukan ya, ini namanya sama saja. Kebetulan namanya sama. Ini Henoh anaknya Kain ya, yang nantinya dia juga merupakan nama sebuah kota yang dibangun oleh Kain. Nah, saudaraku, poin-poin yang harus kita ketahui untuk mengetahui situasi kondisi pada zaman itu, kehidupan manusia pada zaman itu ya. Yang pertama, usia manusia itu sangat panjang, saudara. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang kelima, saudara, di situ ada daftar keturunan Adam dari garis keturunan yang anak berikutnya yang namanya Set. Itu usia Adam sampai matinya 930 tahun. Jadi panjang sekali. Kemudian ada lagi yang namanya Enos, itu 905 tahun. Kenan 910 tahun, 900-an, saudaraku ya. Yared itu malah panjang, itu 962 tahun. Itu salah paling rekor itu 969 tahun. Jadi umur manusia itu hampir 1000 tahun, saudaraku, pada masa itu. Itu yang pertama. Kedua, usia produktif atau fertilitas dari manusia juga sangat panjang. Saudara mau bukti? Salah satu contoh ya. Nuh, saudara, dalam Kejadian 5 ayat 32. Setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi Sem, Ham, dan Yafet itu lahir bagi Nuh ketika Nuh berusia berapa? 500 tahun. Jadi fertilitas tingkat kesuburan dari manusia pada zaman itu panjang sekali, saudara. Kalau zaman sekarang
kan wanita umur berapa sudah menopause gitu ya. Pria juga ada batasnya. Tapi pada masa itu saudara, tingkat produktivitas manusia untuk berkembang biak itu sangat-sangat panjang. Kemudian yang ketiga saudara, kita juga harus tahu akan kebenaran ini. Perkawinan antar saudara-saudari, perkawinan sedarah begitu ya, itu masih diizinkan oleh Tuhan karena perintah Tuhan pada Adam dan Hawa adalah berkembang biaklah, bertambah banyaklah, beranak cuculah, begitu saudaraku ya. Ya, penuhilah bumi, jadi sebanyak mungkin. Jadi jelas aturan pernikahan kakak adik dan sebagainya masih diizinkan dan tidak menghasilkan kecacatan, saudara. Kalau zaman sekarang kan berbahaya ya. Secara medis itu sangat berbahaya. Karena pada waktu itu hukum Taurat belum diturunkan. Jadi kita harus pahami, selama hukum Taurat belum diturunkan, maka hal itu masih diizinkan oleh Tuhan. Contohnya, saudaraku, ini setelah air bah, saudara. Setelah air bah itu si Abraham dan Sarah itu pernikahan mereka sebetulnya pernikahan sedarah, karena Sarah ini adalah anak dari ayah Abraham, dari ibu yang lain, saudari tiri itu, saudari half sister itu. Tapi kok nggak apa-apa punya anak Ishak juga nggak cacat, saudaraku ya, karena memang hukum Taurat belum diturunkan. Baru nanti setelah hukum Taurat diturunkan, saudara bisa lihat di dalam aturan Imamat 18 dan sebagainya, itu jelas sekali itu nggak boleh dan hukumannya berat. Kemudian yang keempat, ini prinsip yang harus kita pegang, kisah-kisah dan nama-nama yang dicatat, jadi cerita-cerita dalam perikop-perikop perjanjian lama yang dicatat, itu mengandung pesan atau pelajaran yang Tuhan ingin sampaikan. Kalau tidak ada yang nama yang disebut, bukan berarti tidak ada orangnya. Begitu saudaraku ya. Jadi pesannya yang diutamakan. Jadi kisah Kain dan Habil pesannya apa? Pesannya adalah iri hati bisa membangkitkan kuasa dosa, kan kuasa dosa menguasai, orang bisa menjadi pembunuh saudaranya. Begitu ya pesannya, itu berbahaya sekali. Jadi kisah-kisah dan nama-nama yang catat itu mengandung pesan atau pelajaran yang Tuhan ingin sampaikan. Yang kelima, nanti kita akan masuk kisah kelahiran Set, saudaraku. Ya, kisah kelahiran Set. Ini kita akan lihat aja ya. Sebelum nanti kita menjawab siapa manusia-manusia yang ditakuti oleh Kain, nanti kalau aku pergi mereka akan bunuh aku, begitu. Itu siapa manusia-manusia itu pada waktu itu, dan kemudian siapa yang jadi istrinya Kain, begitu saudara. Coba kita lihat sekarang Kejadian 4 ayat 25. Setelah kisah dari keturunan Kain diceritakan, kemudian kembali kepada Adam dan Hawa. Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil, sebab Kain telah membunuhnya. Nah, pertanyaan, Set ini lahir pada waktu usia Adam dan Hawa berapa, saudara? 5 ayat 3, Kejadian 5 ayat 3. Ya, kita harus teliti, saudaraku ya di sini. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Jadi Set itu lahir pada usia Adam, bapaknya, dan ibunya tentunya ya, 130 tahun. Ayah ibu 130 tahun, lahirlah Set. Pertanyaan, apakah selain Set tidak ada adik-adik dari Kain dan Habil? Nah, ini yang harus kita ketahui. Kalau tidak ada, saudaraku, maka siapakah orang yang menjadi istrinya Kain dan siapakah orang yang ditakuti oleh Kain, orang-orang yang nanti akan membunuh dia? Berarti ada orang-orang lain
selain dari garis keturunan Adam dan Hawa, ya kan? Ada manusia-manusia lain. Dan teori itu memang dikembangkan karena logika ini, saudaraku ya. Mereka melihat bahwa pada waktu itu manusia hanya ada 4, kemudian ini Adam, Hawa, Kain, Habil, Habilnya dibunuh, kemudian manusia hanya ada 3. Nah terus siapa itu yang dikhawatirkan oleh Kain nanti akan membunuh dia, itu siapa? Kemudian siapakah istrinya Kain, begitu ya. Nah kalau istrinya Kain nanti masih bisa dijawab, tapi kalau siapakah yang membunuh, ini pertanyaan, karena pada waktu dihalau dia sudah takut, saudara. Nah disinilah kita harus melihat, seperti tadi saya katakan, bahwa kisah Kain dan Habil itu bukan berarti menceritakan bahwa dunia pada waktu itu hanya ada 4 orang. Tidak, saudara. Ada adik-adik mereka yang jumlahnya tidak tahu kita. Oleh sebab itu sekarang saya berasumsi bahwa Kain dan Habil pada waktu peristiwa pembunuhan itu bukan mereka pada waktu muda remaja, saudara. Bisa jadi pembunuhan itu terjadi ketika usia Kain itu mungkin 90, mungkin 100 tahun, pokoknya di bawah 130 tahun. Sebab 130 tahun adalah saat Set dilahirkan. Nah, pada masa rentang waktu 130 tahun sampai lahirnya Set itu bukan hanya Kain dan Habil yang dilahirkan bagi Adam dan Hawa, tetapi ada banyak manusia-manusia. Mengapa? Karena memang Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada manusia lain yang diciptakan oleh Allah pada waktu itu. Memang ada teori yang meyakini bahwa ada manusia-manusia lain yang lahir, ya, ada manusia-manusia lain yang diciptakan oleh Tuhan selain, bukan lahir, saudaraku ya, diciptakan oleh Tuhan selain Adam dan Hawa. Itu menjawab, saudara, kalau begitu memang ada garis keturunan dari manusia yang lain atau Adam yang lain, begitu ya. Itu ada teorinya ya. Tapi kita tidak mengikut teori itu karena kita berpegang pada firman Tuhan sebagai sumber kebenaran. Kita akan lihat jawabannya di Kisah Para Rasul 17 ayat 26. Ini adalah khotbahnya Rasul Paulus, diurapi Roh Kudus. Dia menyampaikan ini di Athena. Ayat 26. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Nah, di sini clear, saudaraku. Kita sepakati bahwa manusia pertama ya Adam, dan dari rusuk Adam Tuhan membangun perempuan, yaitu Hawa. Jadi dari satu orang saja kan dikatakan begitu, sampai seluruh bangsa ini ada. Ini peristiwa sebelum air bah, saudara. Nah, pada waktu itu Kain dan Habil memang diceritakan karena memang ada pesan yang Tuhan sampaikan melalui kisah itu. Ada pelajaran yang Tuhan ingin sampaikan. Sampai hari ini, saudara, pelajarannya. Tetapi bukankah 130 tahun sebelum lahirnya Set, itu selain Kain dan Habil, ada begitu banyak anak-anak lain yang dilahirkan. Nah, rentang 130 tahun itu cukup panjang, saudaraku, panjang sekali. Taruh kata Kain dan Habil pada waktu peristiwa pembunuhan itu mereka masih muda, ya berarti nggak mungkin, saudaraku, ketika diusir sudah banyak orang, itu nggak mungkin, ya kan? Pada waktu diusir, dihalau dari hadapan Tuhan itu dari sebelah timurnya Eden, tempat mereka tinggal. Kemudian dia ketakutan nanti ketemu orang akan dibunuh, berarti ada banyak orang sudah ada di mana-mana kan? Itu nggak mungkin. Jadi kemungkinan satu-satunya yang masuk akal yaitu Kain dan Habil, usia pada waktu peristiwa pembunuhan itu sudah cukup, saudara. Kalau sekarang sudah sangat tua, tapi pada zaman itu dianggap muda, saudaraku ya. Karena kalau 100 tahun kan berarti itu
kalau usia manusia hampir 1000 tahun, berarti baru 10% dari hidupnya kan. Kalau sekarang usia orang berapa? 80 tahun, 10% dari hidupnya kan cuma 8 tahun, saudara, masih kecil gitu ya. Jadi itu masih muda, masih gagah perkasa di usia 100 tahunan. Kain dan Habil pada waktu peristiwa pembunuhan itu. Kenapa saya memilih mengatakan bahwa usia Kain Habil itu 100 atau 90 tahun? Karena hal itulah satu-satunya yang masuk akal bahwa manusia cukup banyak. Dan sehingga Kain ketakutan kalau nanti ketemu dengan orang yang bisa membunuh dia. Nah, misalnya Kain Habil usianya 100 tahun ya, 100 dan 101 begitu ya, 100 dan 101. Nah itu kan berarti selama 100 tahun itu Adam dan Hawa juga melahirkan anak-anak laki-laki dan perempuan, dan ingat bahwa pernikahan antar saudara itu masih diizinkan. Jadi terjadi kawin-mawin di antara keturunan Adam itu dan terus beranak cucu dan sampai kemana-mana. Siapakah istrinya Kain? Ya kemungkinan kalau nggak adiknya sendiri, ya saudaraku keponaannya, cucu keponaan atau siapa saya nggak tahu. Karena banyak manusia, saudara. Kalau saudara hitung aja lah, 100 tahun itu beranak pinak, setiap kali mereka sudah bisa melahirkan anak itu katakan usia 18 tahun begitu, nanti itu kan banyak sekali. Belum lagi kalau anaknya banyak, belum lagi kalau poligami, saudaraku. Saudara tahu sendirilah. Saya kadang-kadang bayangkan kucing ya, kalau di satu perumahan ya, itu satu ekor kucing dengan jantan dan kemudian ketemu betina begitu ya. Itu tidak pakai lama, saudaraku. Dalam setahun tiba-tiba kampung kita sudah dipenuhi dengan kucing, saudara. Saya berpikir seperti itu, saudara. Jadi begitu cepatnya proses memenuhi bumi itu sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kemudian ada pertanyaan, kenapa kok yang diceritakan cuma Set? Karena dari garis keturunan Set inilah takut akan Tuhan itu diturunkan. Jadi silsilah dari Set turun sampai ke Nuh. Nuh ini ke-10, Henoh itu ke-7 dari Adam. Set ini disebut penggantinya Habil ya. Saya ulangi ya saudaraku ya. Dikatakan di sini ayat yang ke-25 tadi, Kejadian 4:25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habil. Jadi memang nama yang dimunculkan itu adalah nama yang nantinya akan menurunkan takut akan Tuhan, satu garis keturunan yang memelihara takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan membawa kebenaran kepada dunia. Tadinya yang diharapkan Kain, Habil, Kainnya gagal, Habilnya mati, Kainnya diusir. Siapa? Lahir anak-anak yang lain tapi tidak memenuhi syarat. Baru usia 130 tahun menemukan Set, chosen ya, yang dipilih, chosen one, yaitu Set. Nah, kemudian dari Set ini garisnya lurus ke bawah. Yang lain-lain tetap ada, garis keturunan Kain jalan sendiri, garis keturunan yang di luar Kain juga jalan sendiri, saudaraku. Dan memenuhi bumi, dan itulah yang nanti di pasal ke-6 dikatakan kejahatan manusia makin bertambah-tambah. Sehingga Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun bahtera dan kemudian air bah turun itu, saudaraku. Saya kira clear ya, di sini clear. Jadi siapakah istrinya Kain? Ya keturunan Adam dan Hawa, kemungkinan adik, ya tanda kutip adik, dan kemungkinan juga keponaan atau cucu keponaan, ya kita tidak tahu, karena sekali lagi poin-poin bahwa usia produktif manusia sangat tinggi, atau sangat panjang, sangat panjang. Ya, jadi kisah kelahiran Set memang diceritakan itu untuk menggantikan Habil,
orang benar yang dibunuh kakaknya, bukan berarti tidak ada anak-anak lain yang dilahirkan sebelum Set, saudara. Setelah Kain dan Habel itu masih ada banyak, dan itulah yang memenuhi bumi pada waktu itu, dan itulah yang dikhawatirkan oleh Kain akan membunuh dia. Jadi narasi kitab Kejadian 4 dan 5 itu hanya mencatat peristiwa-peristiwa yang mengandung pesan dan pelajaran. Ini pandangan atau jawaban dari pertanyaan siapakah istrinya Kain dan siapakah orang-orang yang ditakuti, yang dikhawatirkan akan membunuh Kain pada waktu dia diusir dari hadapan Tuhan. Saya kira ini bisa mencerahkan. Dan kalau saudara dengarkan ini masih bingung, diulang, saudara nanti kan ngerti sendiri. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.